selamat datang di video pengenalan Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan tentang Diskarpus atau Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara untuk kamu. Selamat menyimak! Diskarpus Kabupaten Jepara beralamat di Jalan Hoscokro Minoto nomor 10. Gedung ini memiliki model bangunan 2 lantai dengan luas keseluruhan lokasi yaitu sekitar 1.638 meter persegi dan luas bangunan 459 meter persegi. Kamu dapat leluasa menikmati space yang nyaman untuk beraktivitas dan melakukan layanan informasi. Apa saja sih fasilitas yang disediakan oleh Diskarpus Kabupaten Jepara? Yuk kita cek. Pertama, ada rak tas. Kamu bisa menempatkan tas kamu pada rak ini sebelum masuk ke dalam ruang koleksi. Ada ruang musola untuk sholat. Disediakan juga toilet umum. Ada juga ruang baca yang mendapatkan pencahayaan yang cukup, nyaman untuk membaca. Selanjutnya, terdapat pojok baca anak yang khusus untuk anak-anak. Juga terdapat rumah belajar anak outdoor yang nyaman untuk menikmati suasana belajar di luar ruang. Selanjutnya, seperti perpustakaan pada umumnya, Diskarpus juga memiliki rak koleksi buku tercetak yang menyediakan berbagai jenis buku yang kamu butuhkan. Lanjut ke ruang referensi. Ruangan ini berisi koleksi-koleksi rujukan yang akan memudahkan kamu dalam mencari informasi yang spesifik. Semisal, kamu belum mendapatkan atau menemukan informasi tersebut pada koleksi sebelumnya. Pada rak buku koleksi anak-anak ini, ada banyak sekali buku bacaan yang sesuai dengan kebutuhan usia mereka. Selanjutnya, sampai kepada meja sirkulasi. Di meja sirkulasi ini, kamu bisa menjumpai pustakawan untuk meminjam buku, mengembalikan buku, atau bertanya seputar keperluan kamu jika kamu kesulitan dalam menemukan buku yang kamu cari. Jangan lupa, Diskarpus akan siap memberikan layanan pada waktu berikut, yaitu Senin sampai dengan Sabtu akan dibuka pada pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Sedangkan pada hari Minggu akan dibuka pada pukul 8 sampai pukul 1 siang. Jam buka layanan semasa pandemi juga ada loh. Pada hari Senin sampai dengan Kamis akan dibuka pukul 7 sampai pukul 2 siang. Pada hari Jumat akan dibuka pukul 7 hingga 11 siang, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu akan ditutup. Oh iya, jangan lupa untuk memperhatikan tata tertib yang ada di Diskarpus juga ya, supaya kamu, teman, ataupun pengunjung lainnya merasa nyaman dan bisa menggunakan fasilitas yang ada dengan baik. Kita akan masuk kepada bab layanan nih. Layanan yang pertama yaitu layanan sirkulasi, di mana kamu bisa meminjam, memperpanjang, atau mengembalikan buku yang ada dari Diskarpus. Selanjutnya, ada layanan berkala yang cocok banget untuk kamu yang suka terbitan berkala seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Selanjutnya, ada layanan referensi. Layanan ini adalah sebuah layanan yang akan membantu kamu untuk mendapatkan informasi spesifik. Jadi, kalau kamu memiliki pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan koleksi umum yang ada, kamu bisa menggunakan layanan ini melalui bantuan pustakawan ya. Lanjut kepada layanan audiovisual. Layanan ini adalah tempat di mana kamu bisa menikmati koleksi yang ada di Diskarpus, di mana medianya menggunakan audiovisual untuk bisa menikmati ataupun menggunakan informasi yang ada di dalamnya. Lanjut kepada layanan keanggotaan. Layanan ini adalah tempat di mana kamu bisa mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan
untuk bisa menggunakan layanan sirkulasi. Jadi jangan lupa ya, daftarkan diri kamu dulu sebelum menggunakan layanan sirkulasi untuk meminjam atau mengembalikan buku. Layanan storytelling adalah layanan bercerita untuk anak-anak. Tapi buat kamu yang mau menikmati cerita bareng anak-anak juga boleh kok. Di Diskarpus, kamu bisa menikmati layanan internet loh. Jadi, tidak perlu khawatir. Jika butuh mencari informasi yang ada di internet, kamu bisa loh berkunjung di Diskarpus, menggunakan internet yang ada di sana melalui bantuan komputer yang sudah ada, ataupun membawa PC ataupun handphone secara mandiri dari rumah. Untuk menikmati layanan internet gratis, kamu bisa mengaksesnya selama 30 menit dengan menggunakan komputer yang ada di dalam Diskarpus. Selanjutnya ada juga layanan perpustakaan keliling. Layanan ini punya 2 cabang layanan lagi loh. Yang pertama ada layanan baca di tempat, dan yang kedua ada layanan storytelling. Pertama, Diskarpus menyediakan mobil sebagai sarana perpustakaan keliling. Ini akan bisa membawa muatan koleksi lebih banyak daripada hal yang kedua ini. Kedua, Diskarpus juga menyediakan motor sebagai sarana perpustakaan kelilingnya loh. Memang ukurannya lebih kecil daripada mobil keliling, tapi tentunya manfaatnya akan tetap sama ya teman-teman. Oh iya, ada beberapa syarat loh kalau kamu mau daerah kamu untuk dikunjungi perpustakaan keliling Diskarpus. Pertama, diutamakan pada lokasi atau daerah yang jangkauannya jauh dari layanan perpustakaan daerah Kabupaten Jepara. Kedua, sudah mempunyai perpustakaan. Ketiga, dapat bekerja sama dalam pelayanan perpustakaan. Dan keempat, pengajuan pelayanan melalui surat yang ditujukan kepada Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara. Layanan warung baca dan rumah belajar Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara. Warung baca dan rumah belajar merupakan pengembangan layanan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dengan kehadiran warung baca dan rumah belajar diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk menjadikan warung baca dan rumah belajar tersebut sebagai sumber informasi, sarana pendidikan, dan rekreasi masyarakat. Dari tadi kita sudah banyak mengetahui fasilitas dan juga layanan yang ada di Diskarpus. Tapi tahukah kamu kalau kita bisa loh untuk mempermudah pencarian kita terhadap informasi yang kita butuhkan melalui katalog. Yuk kita mengenal katalog. Ya, katalog adalah kartu yang dapat memudahkan pencarian koleksi atau buku yang hendak dibaca atau ditemukan dalam rak penyimpanan. Ini adalah contoh dari kartu katalog manual. Di sini kamu bisa melihat ada nama penulis atau nama pengarang, ada judul buku, ada juga tebal buku, ISN, bahkan sampai tajuk entry tambahan atau hal-hal yang berupa tambahan dari buku tersebut untuk bisa kita ketahui. Nah, dengan adanya penjabaran ini, kita bisa untuk menemukan buku yang hendak kita cari sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya, katalog manual akan disimpan pada tempat terkhusus. Ini dia tempatnya. Tempat penyimpanan kartu katalog manual adalah di dalam file-file kecil yang berbentuk lemari, seperti pada gambar ini ya. Selain berbentuk cetak, kartu katalog juga bisa ditemukan dalam bentuk online atau OPEK. Nah, di dalam Diskarpus, kamu bisa menemukannya juga untuk menemukan buku kamu yang tersimpan dalam lemari. Penggunaan OPEK ini akan lebih mudah juga loh, karena kamu tinggal memasukkan kata kunci dari penulis, judul buku, ataupun yang lainnya ke dalam pencarian. Lalu kamu akan menemukan dari buku yang kamu maksudkan.
Demikian video pengenalan Diskarpus Kabupaten Jepara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ika Krismayani, dosen pembimbing mata kuliah pendidikan pemakai Diskarpus Kabupaten Jepara, Mbak Ratna Amalia selaku pustakawan Diskarpus Kabupaten Jepara, dan juga Pixabay. Amazing Free Images. Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video pengenalan ini. Stay safe. Thanks for watching.